Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok yang membahas tentang penataran P4 dengan anggota 1 Farisa Rizky dengan NIM 20113387, 2 Wangsit Bintang Darmawan 20113406, dan ketiga saya sendiri Hakim dengan NIM 20113419. Untuk penjelasan pertama saya serahkan kepada Wangsit. Untuk Wangsit dimohon untuk menjelaskan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi penataran P4. Penataran P4 merupakan program pemerintah dalam meluaskan pemahaman yang mendalam tentang dasar-dasar negara dan haluan negara agar masyarakat mampu memahami dan menghayati dengan mudah. Penataran P4 memberikan arahan untuk meningkatkan kualitas hidup yang demokratis sesuai dengan jiwa Pancasila. Kegiatan-kegiatan dalam penataran P4 membiasakan mampu mengemban hak demokrasi dan tanggung jawabnya sebagai warga negara yang baik. Proses demokratisasi Pancasila melalui penataran P4 belum pernah ditulis sebelumnya. Oleh sebab itu, pada penelitian ini penulis berusaha menggali mengenai pelaksanaan penataran P4 bagi mahasiswa sebagai implementasi demokratisasi Pancasila bagi mahasiswa baru di FPIPS IKIP Surabaya. Penulis menyusun penelitian ini dengan judul Implementasi Demokratisasi Pancasila melalui penataran P4 bagi mahasiswa baru FPIPS IKIP Surabaya angkatan 1984 sampai 1988. Penataran P4 didasarkan kepada TAP MPR nomor 2 MPR tahun 1978 tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila P4 atau Eka Prastya Pancakarsa. Penataran P4 diberikan kepada seluruh lapisan masyarakat sebagai upaya pengamalan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Mahasiswa sebagai penerus bangsa wajib mengamalkan Pancasila. IKIP Surabaya sebagai perguruan tinggi berbasis LPTK bertanggung jawab melahirkan tenaga pendidik yang berjiwa Pancasila. Oleh sebab itu, IKIP Surabaya berkontribusi penuh dalam upaya pengamalan Pancasila melalui penataran P4. Yang melatar belakangi dilaksanakan penataran P4 sebagai implementasi demokratisasi Pancasila bagi mahasiswa. Dan 2. Bagaimana proses implementasi demokratisasi Pancasila melalui penataran P4 bagi mahasiswa baru FPIPS IKIP Surabaya angkatan 1984 sampai 1988. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian sejarah yang terdiri atas 4 tahap. Pertama, tahap heuristik, kedua, verifikasi, ketiga, biografi. Presentasi akan dilanjutkan kepada Saudara Sebastian. Kepada Saudara, saya persilahkan. Baik, saya Farizal Rizky Sebastian. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Wangsit Bintang Darmawan. Pancasila merupakan prinsip atau asas dasar dalam penyelenggaraan kenegaraan dan sebagai pedoman dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. 1. Pancasila digunakan sebagai pedoman bangsa Indonesia untuk membangun tekad mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Pancasila memenuhi syarat sebagai pemersatu bangsa karena mampu mengakomodasi kemajemukan bangsa dan negara, sehingga dapat digunakan sebagai landasan bagi penyelenggaraan berbagai kegiatan berbangsa dan bernegara. 2. Oleh sebab itu, Pancasila penting untuk dihayati dan diamalkan demi mengikat kemajemukan bangsa. Pada hakikatnya, Pancasila mengandung 2 pengertian pokok sebagai pandangan hidup bangsa dan dasar negara. Dari kedua pengertian tersebut, kemudian lahir beberapa pengertian lainnya. 3.
Pancasila disebut sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai sebab nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dari waktu ke waktu dan secara tetap telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan bangsa Indonesia. Pancasila disebut sebagai dasar negara Republik Indonesia sebab Pancasila dijadikan dasar dalam mengatur menyelenggarakan pemerintahan negara. 4. Sejak Pancasila disahkan secara konstitusi dan diterapkan oleh para penyelenggara negara dan penelitian ini berpedoman pada metode penelitian sejarah yang terdiri atas 4 tahapan, yaitu 1. Heuristik, 2. Verifikasi interpretasi, dan 4. historiografi. 10 tahapan pertama yaitu atau pengumpulan sumber. Pada tahap ini, penulis telah mengumpulkan sumber-sumber yang sesuai dan relevan dengan pelaksanaan penataran P4 di IKIP Surabaya. Sumber primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen dan arsip, surat kabar, dan wawancara. Pencarian pertama berupa sumber primer dilakukan di Perpustakaan dan Arsip Daerah Jawa Timur, Perpustakaan dan Arsip Kota Surabaya, dan Badan Kearsipan Universitas Negeri Surabaya. Namun penulis tidak menemukan surat keputusan yang dikeluarkan Dikti nomor 86 Dikti Kep 1983 tentang penataran P4. Pola pendukung 100 jam dan di perguruan tinggi. Selain SK Dirjen Dikti, SK dari BP 7 Pusat nomor Kep 01 B7 19 pelaksanaan penataran P4 di kalangan perguruan tinggi caranya melalui penelitian terdahulu yang membahasnya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Hakim Raihan Alam. Baik, saya akan melanjutkan dari penjelasan dari Farisa Rizky. Hasil dan pembahasan latar belakang penataran P4 bagi mahasiswa. Sejak kami dibubarkan tahun 1966 di beberapa kota besar seperti Jakarta, Bogor, Bandung, dan Yogyakarta, muncul kelompok-kelompok diskusi yang sifatnya intrakampus. Sedangkan yang bersifat ekstrakampus dari organisasi mahasiswa luar kampus seperti PMI, HMI, PMKRI, dan sebagainya pun melahirkan kelompok atau diskusi Cipayung 12. Meskipun kami dibubarkan, mahasiswa tetap berusaha menjalankan perannya sebagai pengontrol kehidupan sosial politik di era Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto. Berhubungan demokrasi Pancasila dengan penataran pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau P4. Setiap upaya pembangunan yang berlangsung di Indonesia memerlukan keikutsertaan warga negara dalam menyumbangkan tenaga dan pemikirannya. Orde Baru merupakan pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Soeharto di mana Pancasila digunakan sebagai moral pembangunan 28 perwujudan cinta tanah air, bangsa, dan negara tentu harus seputar pembangunan. Pancasila sebagai moral perjuangan untuk mencapai sasaran pembangunan nasional perlu diresapi agar menjadi sumber inspirasi perjuangan, pergerakan, dan pendorongan pembangunan, pengarahan, dan sumber cita-cita pembangunan. C. Pelaksanaan penataran P4 di FPIPS IKIP Surabaya tahun 1984 sampai 1988. Mahasiswa baru wajib mengikuti penataran P4 sebelum memasuki bangku perkuliahan. Tujuannya adalah memberikan pemahaman umum tentang ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan. Pemahaman tersebut digunakan untuk mengarahkan mahasiswa sebagai generasi muda untuk berpedoman kepada Pancasila dan Undang-Undang 1945. Menurut Aminuddin Kasdi, penataran P4 penting bagi mahasiswa sebab penyampaiannya bukan hanya sebatas informasi,
tetapi kegiatan diskusi yang mengantarkan mahasiswa untuk mampu mengemukakan pendapatnya dan menghargai pendapat orang lain. Kegiatan diskusi diatur secara bertingkat mulai dari diskusi kelompok, diskusi kelas, dan diskusi paripurna. D. Implementasi demokrasi Pancasila. Proses demokratisasi meliputi upaya memberikan kesempatan kepada seluruh rakyat untuk memahami mengenai kebijakan pemerintah dan hidup berdemokrasi. Upaya tersebut dilakukan untuk pemerintah Orde Baru melalui kegiatan penataran P4. Penataran P4 selain sebagai upaya pengamalan Pancasila untuk mensosialisasikan dasar hukum. Penataran P4 diberikan kepada mahasiswa di latar belakangi oleh upaya penyempurnaan kebijakan NKK dan BKK yang diberlakukan di seluruh perguruan tinggi. Penataran dilaksanakan bagi mahasiswa juga sebagai upaya menyamakan persepsi mengenai Pancasila dan Undang-Undang 1945. Selain itu, pengamalan Pancasila yang merupakan kewajiban dan tanggung jawab bagi seluruh warga negara Indonesia. Kemudian penataran diberikan kepada mahasiswa sebagai upaya demi terlaksana demokrasi Pancasila. Setiap warga negara wajib memahami batasan-batasan hak dan kewajibannya yang tercantum dalam Pancasila, Undang-Undang 1945 dan GBHN, sehingga tercipta tata kehidupan yang demokratis. Penataran P4 sebagai jalan keluar untuk menuju pemahaman mendalam dan persamaan persepsi atas Pancasila untuk menumbuhkan stabilan pemerintahan di Indonesia. Penataran P4 menjadikan masyarakat di Indonesia mampu memahami makna hidup demokratis, sehingga dalam perilaku kehidupan sehari-harinya mampu mencerminkan perilaku pengamalan Pancasila. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada yang salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.